Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah berkata bahwa manusia tidak hidup hanya karena roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, yang terpenting itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab apa yang Tuhan firmankan itu menjadi suatu peristiwa dan masuk dalam kronologi sejarah. Dan itu menjadi penting. Tetapi Yesus Kristus tidak berkata bahwa manusia tidak membutuhkan makanan. Sebab Allah sendiri menciptakan itu dan menjadikan itu sebagai bagian dari metabolisme tubuh kita. Semua yang ada dalam tubuh kita saling bergantung sama lain, sehingga Tuhan menjadikan itu sedemikian rupa dan ada faktor pendukung, dan itu yang menjadi penting juga di dalam hidup ini. Dan dalam hal itu jugalah Yesus Kristus dalam doa Bapa kami yang diajarkan kepada murid-muridnya berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini menjadi hal yang sangat penting karena ada orang belakangan ini tidak lagi memakan makanannya dalam kadar cukup, tetapi melahap itu melebihi dari batas dirinya. Itu mengapa penyakit-penyakit di masa sekarang ini berbeda sekali dengan penyakit di zaman perjanjian baru atau gereja mula-mula. Kalau kita sekarang ini lebih banyak penyakitnya karena diabetes, penyakit kita lebih banyak karena faktor makanan yang tidak bisa kita kontrol dengan baik, berbeda dengan mereka yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru gereja mula-mula. Mengapa kita diarahkan ke hal ini? Karena Yesus sendiri berkata, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Arti cukup ini bukanlah suatu nilai atau ukuran yang dapat kita katakan 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Tetapi cukup ini adalah hal yang membuat kita tetap menjadi baik, kita tetap menjadi fit, dan kita tetap menjadi sehat. Itu arti cukup dalam hal ini. Sebab semua hal yang punya ukuran dan takaran itu akan memberi dampak yang baik kepada kita. Tetapi ketika kita tidak memiliki ukuran dan rasa cukup, maka yang terjadi adalah penderitaan. Mengapa semakin banyak orang yang menderita di dunia ini? Karena memang kita tidak belajar untuk berkata cukup. Tetapi memang tidak ada kata cukup dalam hidup ini karena kita terus memiliki progres dan mimpi-mimpi yang besar yang harus kita wujudkan. Akibatnya hal itu terjadi juga kala kita makan. Dan banyak sekali orang yang tidak menghargai lagi apa yang mereka kerjakan itu. Dan dampaknya adalah mereka memang makan, tetapi mereka makan bukan untuk sesuatu hal yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu makanan itu adalah hal yang penting dalam diri kita. Dan Yesus Kristus memasukkan itu di dalam bagian dari doa Bapa kami. Jika itu adalah hal yang penting bagi kita, bagaimana kita sekarang mencoba memanajemen ini dengan baik tentang memahami arti cukup. Bahwa Allah memang mencukupkan kita untuk apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Dan ada kata bijak yang berkata bahwa dunia mampu memberikan kebutuhan umat manusia, tetapi bumi tidak pernah bisa memberikan keinginan manusia. Sebab keinginan manusia luar biasa sekali, ekspektasi manusia luar biasa sekali, tetapi bumi hanya bisa memberikan kebutuhan kita. Dan ketika bumi telah memberikan kebutuhan kita, dan sekarang tugas kita bagaimana mencukupkan ini untuk kita.
Orang-orang yang belajar mencukupkan diri, tentu mereka akan dapat menikmati hidupnya. Tetapi barang siapa yang tidak belajar mencukupkan diri, memang dia berkelimpahan, tetapi ia sulit untuk bersyukur, sulit untuk menikmati. Orang yang tidak bisa menikmati apa yang ada padanya tentu tidak akan bisa bersyukur. Tetapi orang yang bisa bersyukur adalah mereka yang tahu menikmati apa yang ada pada dirinya dengan mencukupkan diri. Dan kata cukup ini menjadi penting sekali karena Allah sendiri berkata kepada Paulus, "Cukuplah anugerahku kepadamu. Di dalam kelemahan nyatalah kuasaku." Cukuplah. Artinya di dalam anugerah itu cukuplah kita berada di situ. Sebab ketika kita menjadi tetap pribadi yang lemah, yang bergantung kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan semakin timbul dari pribadi kita yang lemah ini. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Tuhan telah mencukupkan kita akan makanan kita dengan apa yang Tuhan beri kepada kita, lewat talenta, lewat pekerjaan profesi kita masing-masing. Bukankah itu lebih dari cukup yang Tuhan beri? Sekarang, jika Tuhan mencukupkan saudara dengan makanan itu, apakah saudara memang sudah punya waktu yang cukup luar biasa yang saudara prioritaskan untuk Tuhan? Tuhan memberikan saudara kehidupan saudara yang cukup. Apakah saudara sudah memberikan perhatian saudara dan waktu saudara yang cukup intens kepada Tuhan? Ini sekarang yang menjadi persoalan. Kita jangan melupakan semua step by step ini, prinsip-prinsip ini. Tuhan yang harus kita muliakan dan sungguh-sungguh dari semua apa yang kita telah terima ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mencukupkan kami akan makanan kami sehari-hari. Dan Engkau telah menolong kami lewat apa yang boleh kami kerjakan setiap harinya. Tolong ya Tuhan supaya kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang terus menggerutu. Sebab Engkau telah membuat hal itu menjadi mungkin karena Engkau memberikan kami kemampuan dan talenta masing-masing. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat bersyukur atas apa yang telah Tuhan cukupkan itu, sehingga nama-Mu semakin kami muliakan, karena berkat-Mu telah melimpah kami terima. Terimalah doa dan pujian kami Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.